pagi. Pagi Pak. Supri, tolong bantu silakan. Baik Pak. Siap, gerak. Periksa raba. Mulai. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita belajar di KD 3.13 analisis konsep dasar komputer aided manufacturing atau CAD untuk proses CNC milling. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat program untuk CNC milling menggunakan cara yang manual. Ya, sudah bisa semua ya. Dalam membuat program secara manual itu kita harus hafal yang namanya M-code dan E-code. Nah, untuk mereview sedikit, masih ingat nggak pelajaran sebelumnya? Bapak mau tanya apa saja kode M-code dan E-code dalam pembuatan program CNC milling? Coba Wisnu. M03 komunitas spidol Sarah Derja. Rangga. M28 kembali ke titik referensi. M04 memutar spindle berlawanan arus jarum jam. Lanjut untuk kode G, Supri. G10 program data input. Tuhan. G91 perintah sistem pekerjaan incremental. Oke, lanjut Sofia. G90 sistem pengerjaan absolut. Bapak rasa semua masih ingat ya, dan itu harus diulang-ulang supaya tidak lupa ya. Nah, anak-anak Bapak sekalian, di Kota Batam ini ya, Bapak dari tahun ke tahun itu sering diminta, Pak siapkan, Bapak bisa siapkan lulusan yang bisa CNC. Jadi kalau kita bisa CNC, bukan kita yang susah-susah cari kerja, tapi kerja yang cari kita, gitu ya. Jadi Bapak berharap dalam pelajaran ini kalian belajar sungguh-sungguh agar nanti setelah tamat kalian kelas 12 bentar lagi tamat, agar kalian mempunyai skill di CNC ya, agar nanti untuk mencari pekerjaan itu juga gampang. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama melalui pengamatan video, nanti ada di share video. Peserta ini mampu menganalisis konsep dasar komputer aided manufacturing atau ya. Yang kedua tujuannya melalui pengamatan video dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis menu-menu pada master. Nah, anak-anak Bapak sekalian silakan buka handphone ya, buka handphone-nya. Bapak sudah share ada link video yang pertama tentang konsep dasar CAD, yang kedua tentang menu-menu master CAD, yang ketiga tentang cara membuat gambar 2D menggunakan master CAD. Terus yang ketiga Bapak juga sudah bagikan bahan bacaan atau materi ajar tentang master CAD. Ya, silakan nanti dibuka, silakan duduknya berhadapan. Semuanya bawa handphone kan? Bawa. Oke. Oke, silakan letakkan dulu handphonenya lagi. Nah, taruh handphonenya, tidak ada yang pegang handphone. Nah, dari video yang sudah disaksikan, ya, itu tadi dibahas tentang konsep dasar dari CAD, ya. Apa itu CAD? Dan tadi kalian bisa dengar ada disampaikan seperti yang lihat di slide Bapak ke depan. Oke, nah, anak-anak sekalian sekarang silakan ambil lagi handphonenya. Oke, Bapak tadi juga sudah share dua link video. Yang pertama mengenai menu-menu master CAD, yang kedua tentang fungsi perintah dalam perangkat lunak master CAD X5 untuk menggambar 2D. Nah, anak-anak Bapak nanti silakan videonya dilihat
sambil juga dilihat materi yang tadi sudah Bapak share PDF-nya. Sambil nanti belajar kelompok, anak-anak Bapak mencari ya sebenarnya apa yang dimaksud dengan camp itu. Oke ya. Selanjutnya apalagi itu yang disebut dengan master camp. Berikutnya menu-menu apa saja yang ada di dalam master camp. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Bapak bagi anak-anak Bapak dalam kelompok kecil. Ya. Nanti Bapak bagi KKBD-nya juga. Kita ada, Bapak akan bagi ini menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 berdasarkan tempat duduk ya. Supri, Duha, Sofian itu di kelompok 1. Kevri, Cakiro sama Monica itu kelompok 2. Ismi, Apri dan Umang kelompok 3 ya. Sisanya Rangga dan Wisnu di kelompok 4. Ini Bapak bagi LKPD. Nah, walaupun kalian bekerja per kelompok, tapi LKPD ini adalah tugas individu. Ya, jadi setiap kalian harus mengerjakan. Pinanya ada ya? Saya ada, Pak. Jangan sampai nggak bawa pena ke sekolah. Itu namanya mau perang nggak bawa senjata. Oke ya. Bapak silakan perhatikan dulu di depan. Tadi sudah dibagi kelompoknya. Jadi tugas anak-anak Bapak per kelompok sekarang adalah mengerjakan LKPD ini. Lembar kerja peserta didik ya. Langkah kerjanya yang pertama siapkan bahan pelajaran yang dibutuhkan. LKPD sudah ada semua kan? Sudah. Oke, handphonenya sudah ada? Sudah. Laptopnya sudah menyala? Sudah. Oke, silakan buka aplikasi Mastercam pada laptop. Ya, habis itu buka aplikasi Screencast-O-Matic. Jadi anak-anak Bapak silakan untuk pelajari bagaimana cara-caranya. Kalau sudah pasti dan sudah paham, nanti digambar sambil direkam menggunakan menggunakan Screencast-O-Matic ya. Jadi nanti anak-anak Bapak ini tugas kelompoknya satu-satu kelompok baru nanti presentasikan ke depan ya tentang fungsi dan menu dan fungsi-fungsi pada Mastercam. Ya, setelah selesai nanti disimpan videonya lalu dipresentasikan ke depannya. Itu untuk pekerjaan kelompoknya. Oke, sekarang silakan berkelompok. Bapak kasih waktunya lebih kurang 10 menit untuk berdiskusi sambil mengerjakan LKPD sambil mengerjakan gambar yang tadi sudah di-share di LKPD. Oke ya, semua kelompok harus aktif ya. Jangan satu orang kerja lalu 2 orangnya tidur ya. Siap, Pak. Harus bekerja sama. Silakan kelompoknya Rangga dulu untuk mempresentasikan ke depan. Oke. Siapa yang mewakili? Rangga. Silakan. Oke, kita mulai ya. Oke, Pak. Silakan Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya sebagai perwakilan kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana cara membuat gambar 2D atau 2D dari yang Pak Dodi tadi tugaskan. Oke, langsung kita mulai. Setelah kita mempersiapkan perangkat kita, laptop, kemudian membuka aplikasi Mastercam. Oke, lanjut kita akan menggambar. Setiap orang punya cara gambarnya sendiri-sendiri. Inilah gambar saya. Yang pertama kita buka gambar kotak rectangular shape option 60 x 60. Mulai gambar 2D yang Pak Dodi tadi perintah untuk dibuat di Mastercam Text 5. Oke, jadi sekian dari saya. Kita ada yang mau bertanya? Silakan.
Rangga, itu ada satu bagian yang ketinggalan. Di bagian apa? Di bagian sebelum poligonnya harusnya dibuat kotak lagi. Ya, ukuran 35 kali 35. Oke. Ya, tadi ada yang terlupa ya. Ada kelupaan, mungkin segala saya bentuknya seperti ini dengan 2D seperti itu, ukuran seperti itu, cara menggunakan seperti itu. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Juhan, silakan. Kenapa nggak pakai expo mirror yang trim Export mirror bisa juga kan, itu alasannya. Setiap orang punya cara gambar sendiri, dan cara yang membuat gambar yang paling dia suka, karena kan pilihan itu. Oke. Terima kasih Rangga, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Baik, tadi pertanyaan dari Apri dan Duha ya. Kalau Duha masalah cara membuatnya, kenapa tidak pakai mirror gitu ya? Oke, silakan, karena yang namanya Mastercam itu banyak cara yang bisa kita gunakan dengan tujuan yang sama. Silakan anak-anak bapak nanti memilih cara mana yang kalian paling gampang menurut kalian dan yang paling cepat ya. Setiap kita pasti beda-beda caranya ya. Oke, selanjutnya kita minta kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan, siapa yang mewakili? Pak. Apri, silakan Apri. Kan tepuk tangan untuk Oke, silakan di Nah, setelah kalian berdiskusi di dalam kelompok, setelah kawan-kawan kalian presentasikan, kira-kira sudah didapatkan kesimpulannya tentang yang pertama apa itu CAM, terus apa itu Mastercam, apa saja Mana-mana yang ada di Scam. Mastercam. ya. Harusnya kita sudah bisa membuat kesimpulan. Monika, CAM itu adalah teknologi perencanaan, pengaturan, dan pengontrolan pembuatan produk atau manufacturing dengan bantuan komputer. oke. Jadi CAM adalah teknologi perancangan, pengaturan, dan pengontrolan pembuatan produk atau manufacturing dengan bantuan Komputer. komputer. Supri, menurut kamu apa itu Mastercam? Mastercam itu adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh CNC Software Inc. Jadi Mastercam itu salah satu dari software CAM ya, yang nama perusahaan yang mengembangkan CNC software. menu dan fungsinya sudah ada tadi digunakan semua nih kan? Ya, Pak. Oke, Bapak minta tolong Wisnu coba kumpulkan LKPD kawan-kawan. Jadi anak-anak Bapak sudah harus tahu bedanya antara CAM dan CNC ya. Iya, Pak. Pertama CAD dan CAM. Siapa lagi nih? Dua. Keuntungan apa saja yang didapat jika kita menggunakan CAM? Lebih cepat, ya, lebih gampang kan? Yang paling penting itu lebih Akurat. Yang namanya CNC itu pasti hasilnya itu harus Akurat. akurat. Ya. Posisi. Maaf Pak, udah pergantian pelajaran. Oh, ya, anak-anak Bapak sekalian, untuk selanjutnya, untuk pertemuan kita selanjutnya itu kita akan coba membuat program untuk CNC milling ya. Kalau kita sudah bisa membuat gambar 2D-nya, itu nanti akan lebih gampang untuk kita membuat program untuk CNC milling menggunakan Mastercam. Oke, baik anak-anak, untuk hari ini Bapak rasa cukup. Terima kasih untuk hari ini. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak langsung Bapak pimpin berdoa mulai. Oke, sudah selesai. Pelajaran kita tutup. Silakan habis ini langsung pulang menuju ke rumah masing-masing.